Ya, besok kita akan menyaksikan pembukaan ya, pesta pembukaan akan mempertemukan tuan rumah Qatar melawan Ekuador. Kemudian kita akan menyaksikan Senin malam di grup B partai yang jauh lebih menarik, yakni antara Inggris menghadapi Iran. Kemudian di grup A, masih di grupnya hari Senin juga kita akan menyaksikan partai antara Belanda ya. Belanda menghadapi Senegal ya. Jadi dua partai di hari Senin itu akan langsung, dua partai menarik akan tersaji ya. Inggris menghadapi Iran, dan salah satu yang menarik kali ini adalah untuk yang ketiga kalinya perhelatan Piala Dunia, Iran akan kembali satu grup dengan Amerika Serikat. Sama seperti sebelumnya 2018 dan di 1998 kalau nggak salah, itu di Prancis. Piala Dunia punya tradisi yang sangat kuat terhadap negara-negara besar yang selama ini telah memenangkan Piala Dunia ya. Jadi hampir pasti bahwa tim yang akan keluar sebagai juara adalah salah satu di antara negara yang sudah pernah tampil sebagai juara dunia. Secara pribadi, saya selalu menjagokan Brasil ya, karena saya termasuk penikmat sepak bola indah, dan Brasil dari dulu senantiasa menampilkan jogo bonitonya atau sepak bola indahnya. Kemudian kalau di kubu Eropa, saya masih menjagokan Jerman ya. Walau sangat kecil kemungkinan, bahkan tidak ada kemungkinan Jerman akan ketemu Brasil di final. Kalau kedua-duanya lolos, besar kemungkinan mereka akan bertemu di semifinal ya. Namun jangan lupa bahwa walaupun dari gelar juara itu berputar dari negara-negara yang sudah pernah beberapa kali merasakan gelar juara dunia, tapi Piala Dunia juga dari setiap perhelatannya senantiasa menghadirkan kejutan-kejutan ya. Kejutan yang tidak jarang meloloskan negara kuda hitam lolos hingga sampai ke semifinal ya. Negara yang kita tidak perhitungkan sebelumnya ternyata bisa menyingkirkan tim-tim besar sebelum akhirnya lolos sampai semifinal. Tapi sayangnya sejarah juga membuktikan bahwa selama ini mereka hanya senantiasa lolos sampai semifinal ya. Kejutan terbesar di era modern sepak bola belakangan ini adalah lahir di tahun 98 pada saat Prancis yang pada saat itu belum pernah tampil sebagai juara dunia, akhirnya tampil sebagai juara dunia di hadapan publik sendiri. Nah, kalau kita lihat tim-tim yang besar kemungkinan bisa memberikan kejutan, tim kuda hitam, maka kalau dari benua Amerika kok saya agak menjagokan Senegal ya. Senegal yang lusa akan berhadapan dengan Belanda. Kalau dari Asia, saya seperti agak menjagokan Jepang ya. Kalau bukan Jepang ya kita lihat Iran lah ya. Kemudian kalau dari Eropa, sepertinya kita harus sedikit berhati-hati dengan Portugal ya. Portugal yang juga belum pernah juara dunia. Kemudian Amerika Latin sebetulnya sepertinya kekuatan akan berputar di Argentina dan Brazil ya. Satu hal lainnya yang agak menarik dari Piala Dunia di Qatar ini, walaupun perbedaan waktu kita hanya sekitar 3-4 jam, tapi ternyata mereka akhirnya dalam tanda kutip dipaksa untuk lebih mengikuti jam tayang ideal di Eropa dan Amerika, sehingga yang tadinya kita prediksi bahwa dengan selisih waktu 3-4 jam di antara Qatar dan Indonesia, sepertinya kita udah sangat senang bahwa kita akan menyaksikan pertandingan-pertandingan besar di sana di jam-jam prime time kita juga, antara jam 6 sore sampai jam 10 malam. Apalagi toh sudah digeser ke November dari Juni, artinya di November di sana hawa sudah tidak terlalu panas di pertengahan tahun ya, cenderung agak sejuk kecuali angin yang kencang.
Tapi ternyata sekali lagi mereka dipaksa untuk mengikuti jam nontonnya masyarakat Eropa dan Amerika, sehingga walaupun bermain di Asia, tapi kita kembali akan disuguhkan jam tayang yang lebih banyak tersaji di antara jam 11 jam 2 malam ya. Hanya ada beberapa sekitar 20% yang akan kita saksikan antara jam 5 jam 10 malam di waktu Indonesia Barat terutama.